Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Wahyu Fitransyah dengan nomor NPM 221407150. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari material beton. Oke, beton merupakan salah satu bahan konstruksi yang telah umum digunakan untuk bangunan gedung, jembatan, jalan, dan lain-lain. Beton merupakan satu kesatuan yang homogen. Beton ini didapatkan dengan cara mencampurkan agregat halus atau pasir, agregat kasar atau kerikil, atau jenis agregat lain dan air dengan semen Portland atau semen hidrolik yang lain. Kadang-kadang dengan bahan tambahan adiktif yang bersifat kimiawi ataupun fisikal pada perbandingan tertentu sampai menjadi satu satuan yang homogen. Campuran tersebut akan mengeras seperti batuan. Pengerasan terjadi karena peristiwa reaksi kimia antara semen dengan air. Beton merupakan bahan dari campuran antara Portland, semen, agregat halus pasir, agregat kasar kerikil, air dengan tambahan adanya rongga-rongga udara. Campuran bahan-bahan pembentuk beton harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan beton basah yang mudah dikerjakan, memenuhi kekuatan tekan rencana setelah mengeras dan cukup ekonomis. Beton adalah suatu bahan bangunan yang telah digunakan secara luas. Bahan tersebut diperoleh dengan cara mencampurkan semen air dan agregat pada perbandingan tertentu, di mana dalam jangka waktu tertentu akan mengeras. Beton adalah campuran antara semen, air, agregat dengan atau tanpa bahan tambahan campuran yang membentuk massa padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatrozi dengan NPM 2214071038. Di sini saya akan menjelaskan material penyusun beton. Yang pertama adalah ada semen untuk bahan pelekat. Yang kedua adalah agregat campuran. Di sini agregat campuran berupa bahan kerikil-kerikil kecil. Nah, yang ketiga adalah air untuk bahan yang menyambungkan antara semen dan kerikil. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Regita Cahyani. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan campuran beton atau bahan tambahan beton, keunggulan dalam penggunaan beton dan juga kelemahan dalam penggunaan bahan beton. Yang pertama tentang bahan campuran beton. Bahan campuran atau bahan tambahan beton merupakan bahan-bahan atau zat-zat kimia yang ditambahkan pada saat proses pencampuran beton. Hal ini dilakukan agar mendapat nilai campuran atau sifat-sifat adukan beton yang sesuai dengan kondisi yang diinginkan, atau dapat juga digunakan sebagai bahan pengganti sebagian dari bahan utama penyusun beton. Adapun fungsi dari penggunaan bahan campuran beton, yang pertama yaitu zat kimia yang digunakan untuk mengurangi penggunaan air pada beton. Hal ini dilakukan agar diperoleh beton dengan kuat tekanannya sama, tetapi adukan dibuat menjadi lebih encer agar lebih mudah saat proses penuangan. Yang selanjutnya adalah zat kimia untuk memperlambat proses ikatan campuran beton. Biasanya, hal ini diperlukan untuk beton yang dibuat tidak di lokasi yang sama dengan lokasi penuangan, sehingga memperlambat proses pengerasan beton. Yang selanjutnya adalah zat kimia yang digunakan untuk mempercepat proses ikatan dan pengerasan campuran beton. Hal ini biasanya digunakan untuk mempercepat proses ikatan atau mempercepat pekerjaan konstruksi beton, dan biasanya pencampuran beton dengan bahan ini dilakukan di tempat yang sama dengan lokasi penuangan beton, sehingga pada saat digunakan beton tidak terlebih dahulu mengeras. Berikutnya adalah keunggulan dalam penggunaan bahan beton. Yang pertama, bahan beton memiliki kekuatan tekan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan material lain seperti material kayu. Yang kedua, material beton cukup tahan terhadap api dan air, sehingga
umur bangunan yang terbuat dari beton akan berumur lebih panjang atau dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama jika dibandingkan dengan material lain. Yang ketiga, bahan beton itu bersifat sangat kaku. Yang keempat, pemeliharaannya lebih mudah. Yang kelima, material beton lebih mudah diproduksi karena bahan-bahannya sudah tersedia di sekitar kita seperti batu pecah atau kerikil, pasir, dan juga air. Adapun semen itu bisa dibeli di toko bangunan terdekat. Yang keenam, dapat digunakan untuk berbagai bentuk elemen struktur seperti balok, kolom, pelat, dan juga cangkang. Yang ketujuh, lebih ekonomis jika dibandingkan dengan bahan-bahan lain, terutama pada saat digunakan untuk struktur pondasi. Dan yang kedelapan adalah tidak memerlukan tenaga kerja yang terlatih khusus, karena pada saat pengadukan semen hanya diperlukan takaran yang cukup dan takaran yang pas. Selain memiliki kelebihan, material beton juga memiliki kelemahan dalam penggunaannya. Yang pertama, material beton memiliki kekuatan tarik yang rendah, sehingga memerlukan baja tulangan untuk menahan campuran beton. Yang kedua, material beton memerlukan cetakan atau tempat untuk menahan sampai adukan beton tersebut mengeras, di mana cetakan beton tersebut biasanya memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dan memerlukan biaya lebih banyak. Yang ketiga, struktur umumnya berat karena kekuatan yang rendah per unit itu menjadi berat. Yang keempat, struktur umumnya berdimensi karena kekuatan yang rendah per unit volumenya. Yang kelima, properti dan karakteristik beton bervariasi sesuai dengan proporsi campuran dan proses pencampuran tersebut. Sehingga jika proporsi campuran dan proses pencampuran itu tidak tepat, maka adukan beton akan kurang efisien atau kurang maksimal. Dan yang terakhir, berubah volumenya sejalan dengan waktu, atau ada susut atau rangkak pergerakan pada material beton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Maulana Rifai. Jadi saya di sini akan menjelaskan sifat beton. Jadi beton itu memiliki beberapa sifat, diantaranya ada kekuatan, berat jenis, modulus elastisitas, ada susut volume, kerapatan, kedap air, dan ketahanan. Nah, yang pertama itu ada kekuatan. Nah, beton bersifat ketas, mempunyai kuat terhadap tekanan tinggi, namun kuat tariknya rendah. Nah, selanjutnya beton juga memiliki berat jenis. Menurut berat jenisnya, beton dibagi menjadi 3, yaitu ada yang beton ringan, beton normal, dan beton berat. Nah, kalau beton ringan itu BJ-nya kurang dari 1,9. Kalau beton normal BJ-nya 2,2 sampai 2,5. Kemudian beton berat itu BJ-nya lebih dari 3. Kemudian ada modulus elastisitas. Modulus elastisitas pada beton sangat dipengaruhi oleh modulus elastisitas agregat dan pastanya. Kemudian beton juga memiliki sifat yaitu susut volume. Volume beton setelah keras sedikit lebih kecil dari volume sewaktu masih segar. Jadi volume beton itu akan berkurang ketika dia mengeras, karena selama mengeras mengalami penyusutan yang disebabkan oleh penguapan air. Jadi ketika mengeras itu airnya ada yang menguap. Yang susutan adalah pastanya. Agregat tidak susut karena tidak berubah volume. Susunan beton sekitar 2,10⁻³. Sedangkan susutan pastanya sekitar 6,10⁻³. Untuk mengurangi susut yang tidak terarah, biasanya dibuat celah pada jarak tertentu. Nah, kemudian ada kedap air. Jadi beton ini memiliki sifat kedap air, tahan terhadap air. Kemudian beton juga memiliki ketahanan terhadap aus, cuaca, zat kimia, dan lain-lain.
Jadi beton ini terhadap segala macam cuaca dan zat kimia. Mungkin itu aja penjelasan dari saya tentang sifat beton. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nadia Razak dengan NPM 2214 07 10 22. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi beton. Yang pertama adalah berdasarkan cara pembuatan, yang kedua berdasarkan agregat pengisi, dan yang ketiga adalah berdasarkan cara pengecoran. Beton adalah bahan konstruksi yang terbuat dari campuran semen, air, agregat kasar atau batu pecah, dan agregat halus atau pasir. Cara pembuatan beton dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu beton konvensional dan beton modern. Yang pertama, beton konvensional. Beton konvensional adalah jenis beton yang telah digunakan sejak lama dan masih banyak digunakan hingga saat ini. Proses pembuatan beton konvensional melibatkan pencampuran bahan-bahan utama secara manual atau menggunakan mesin pencampuran beton. Campuran ini kemudian dituangkan ke dalam cetakan atau casting dan dibiarkan mengeras secara alami. Kelebihan beton konvensional adalah biaya produksi yang relatif rendah dan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi konstruksi. Namun, beton konvensional memiliki kelemahan dalam hal kekuatan dan ketahanan terhadap tekanan dan beban yang tinggi. Yang kedua itu beton modern. Beton modern juga dikenal sebagai beton yang bertulang. Adalah jenis beton yang diperkuat dengan penambahan tulangan baja. Proses pembuatan beton modern melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah persiapan tulangan. Tulangan baja dipotong dan ditempatkan sesuai dengan desain struktur yang diinginkan. Tulangan ini memberikan kekuatan tambahan pada beton. Yang kedua, pencampuran beton. Campuran beton yang terdiri dari semen, air, agregat kasar, dan agregat halus dicampur menggunakan mesin pencampur beton. Proses ini memastikan bahwa semua bahan tercampur secara merata. Yang ketiga, penempatan beton. Beton yang telah dicampur dituangkan ke dalam casting atau cetakan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Tulangan baja ditempatkan di dalam casting sesuai dengan desain struktur. Yang keempat, pengerasan beton. Setelah beton ditempatkan, proses pengerasan dimulai. Beton modern sering menggunakan metode pengerasan dan menggunakan alat bergetar untuk menghilangkan gelembung udara dan memastikan beton terisi dengan baik di dalam casting. Yang kelima itu perawatan beton. Setelah beton mengeras, perawatan yang tepat diperlukan untuk memastikan kekuatan dan kualitas beton yang optimal. Ini melibatkan pemeliharaan kelembaban dan perlindungan dari suhu ekstrim. Kelebihan beton modern adalah kekuatan dan ketahanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan beton konvensional. Dengan penambahan tulangan baja, beton modern mampu menahan tekanan dan beban yang lebih besar. Beton modern ini juga lebih tahan terhadap perubahan suhu dan suhu ekstrim. Kemudian berdasarkan agregat pengisi. Yang pertama, beton normal. Beton normal menggunakan agregat alam sebagai bahan pengisi. Agregat alam ini dapat berupa batu pecah, kerikil, pasir, atau campuran dari keduanya. Agregat alam memberikan kekuatan dan stabilitas pada beton, serta membantu mengurangi penyusutan dan retak pada saat pengeringan. Beton normal sering digunakan dalam berbagai aplikasi konstruksi seperti jalan raya, bangunan, jembatan, dan lain-lain. Yang kedua, beton ringan. Beton ringan menggunakan agregat ringan sebagai bahan pengisi. Agregat ringan ini dapat berupa bahan alami seperti kerikil vulkanik atau serti, atau bahan pembuatan seperti bola tanah liat terbakar atau busa beton. Penggunaan agregat ringan menghasilkan beton dengan berat yang lebih rendah, sehingga cocok untuk aplikasi di mana kekuatan struktural yang tinggi tidak diperlukan seperti dinding partisi, atap, dan lantai. Yang ketiga, beton berat. Beton berat menggunakan agregat berat sebagai bahan pengisi. Agregat berat ini biasanya terbuat dari bahan mineral yang memiliki berat jenis tinggi seperti hematit, magneti, atau barit. Penggunaan agregat berat pada beton memberikan kepada beton berat sering digunakan dalam konstruksi bangunan yang membutuhkan perlindungan tambahan seperti bunker, tangki penyimpanan, dan pelindung radiasi. Berdasarkan cara pengecoran. Beton dapat dibedakan berdasarkan cara pengecoran yang digunakan dalam proses konstruksi. Berikut adalah beberapa jenis beton berdasarkan cara pengecoran.
Yang pertama itu adalah beton cat tempat. Beton cat tempat adalah jenis beton yang dicor langsung di lokasi konstruksi. Proses ini melibatkan penempatan cetakan atau backcasting di tempat yang diinginkan. Kemudian campuran beton dituangkan ke dalam cetakan tersebut. Setelah beton mengeras, cetakan atau backcasting dapat dihapus. Beton cat tempat umumnya digunakan untuk struktur bangunan seperti dinding, lantai, kolom, dan balok. Yang kedua adalah beton pracetak. Beton pracetak adalah jenis beton yang menggunakan kabel atau batang baja yang ditarik sebelum pengecoran untuk memberikan tegangan prategang pada beton. Proses ini melibatkan penempatan kabel atau batang baja di dalam cetakan, kemudian beton dituangkan di sekitarnya. Setelah beton mengeras, kabel atau batang baja ditarik untuk memberikan tegangan prategang pada beton. Beton pracetak digunakan untuk struktur yang membutuhkan kekuatan dan kekuatan yang tinggi, seperti jembatan, balok prategang, dan elemen struktural besar lainnya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Andini Clarissa dengan NPM 2214071010. Jadi saya akan menjelaskan tentang klasifikasi beton. Ada berdasarkan kuat tekan, berdasarkan penulangan, dan berdasarkan lingkungan. Jadi menurut berdasarkan kuat tekan, yaitu merupakan kemampuan beton dalam menahan besarnya beban persatuan luas yang menyebabkan benda uji beton hancur bila dibebani dengan gaya tekan tertentu yang dihasilkan oleh mesin tekan. Kuat tekan beton mengidentifikasi mutu dari sebuah struktur karena semakin tinggi tingkat kekuatan struktur yang dikehendaki, maka semakin tinggi pula mutu benda yang harus dihasilkan. Setelah itu ada 3 ketentuan, yaitu ada beton mutu rendah dengan kuat tekan kurang dari 20 MPa. Yang kedua ada beton mutu sedang dengan kuat tekan berkisar antara 21 MPa sampai 40 MPa. Dan yang ketiga ada besar mutu tinggi dengan kuat tekan lebih dari 41 MPa. Selanjutnya ada beton berdasarkan penulangan. Beton bertulang dibagi dalam mutu dan beberapa kelas, yaitu ada 3 kelas. Yang pertama beton kelas 1. Beton yang termasuk dalam kelas 1 adalah K100, K125, K150, K175, dan K200. Beton kelas 1 diaplikasikan dalam pengecoran oleh struktural atau beton yang menggunakan tulang beton. Yang kedua ada beton kelas 2, yaitu beton yang masuk dalam kelas ini adalah K225, K250, K275. Jenis beton ini umumnya diaplikasikan pada pekerja struktur, contohnya seperti pengecoran jalan, kolom, dan pondasi. Yang ketiga ada beton kelas 3, di mana yang termasuk dalam beton kelas 3 ini yaitu K325, K350, K75, K450, dan K500. Kelas beton ini merupakan klasifikasi beton khusus yang contohnya yaitu digunakan untuk balok dan lantai jembatan, landasan pacu, dermaga, dan flyover. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi beton berdasarkan lingkungan. Beton di lingkungan khusus pada umumnya dikelompokkan berdasarkan kondisi yang mengancam ketahanan konstruksi beton bertulang. Yang pertama ada beton di lingkungan korosif karena pengaruh sulfat, klorida, garam, dan alkil. Yang kedua ada beton di lingkungan basah, non-korosif. Yang ketiga ada beton di lingkungan yang terpapar cuaca. Dan yang keempat ada beton di lingkungan yang terlindungi dari cuaca. Baik, saya Enda Indriani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beton berdasarkan jenis penulangan. Nah, beton berdasarkan jenis penulangan terbagi menjadi 2, yaitu beton polos dan atau beton tak bertulang dan beton bertulang. Beton polos sendiri hanyalah beton yang dituangkan ke dalam suatu bentuk dan disekop atau diselesaikan pada permukaannya. Bahan ini cukup tahan lama, namun mudah retak ketika lapisan tanah di bawahnya bergeser atau jika embun beku atau akar pohon menekan ke atas dari bawah. Lantai basement di rumah pribadi biasanya terbuat dari beton polos karena pembebanan pada lantai cenderung rendah. Lapisan tanah di bawahnya tidak mungkin bergeser dan kemungkinan besar tidak akan ada masalah dengan embun beku atau akar.
Yang kedua yaitu beton bertulang. Beton bertulang adalah beton yang di dalamnya terdapat rangka kawat atau baja. Beton ini terbuat dari beton basa yang dituangkan ke atas baja dan mengeras sehingga membungkus baja secara permanen. Beton bertulang ini jauh lebih kuat dan kecil kemungkinannya untuk patah. Beton ini biasanya digunakan pada bangunan komersial, jalan raya, atau sejenisnya. Nah, keunggulan dari beton bertulang antara lain, kekuatan tekan beton bertulang ini lebih tinggi. Beton bertulang mempunyai ketahanan terhadap api dan air meskipun terpapar air. Bahan ini tidak akan mudah berkarat. Selanjutnya yaitu strukturnya sangat kokoh. Tulangan baja di dalamnya membuat konstruksi beton lebih kokoh dan kuat dibandingkan material konstruksi yang lain. Yang ketiga, menghemat biaya pembangunan dan pemeliharaan dari sisi biaya. Konstruksi beton bertulang dari bahan-bahan lokal yang harganya cukup ekonomis, sehingga dapat menghemat biaya pembangunan dan pemeliharaan. Yang selanjutnya, tahan lama. Nah, dibandingkan bahan lainnya, beton bertulang itu lebih awet dan dapat digunakan dalam jangka waktu lama tanpa kehilangan kemampuannya dalam menahan beban. Hal ini dikarenakan sifat semen semakin lama akan semakin padat dan membantu karena kandungan kimia di dalamnya. Yang terakhir yaitu memiliki banyak fungsi dan bentuk. Beton bertulang memiliki fleksibilitas yang memungkinkan beton bertulang dirancang sesuai konsep estetika yang diinginkan pada bangunan. Sedangkan kekurangan dari beton bertulang ini yang pertama yaitu kekuatan tarik sangat rendah sehingga perlu menggunakan tulangan tarik. Yang kedua, waktu pengerjaannya yang lebih lama. Yang ketiga, kualitasnya tergantung pada orang yang membuatnya. Nah, ketika dilakukan pengecoran harus menggunakan acuan atau backcasting. Backcasting penahan agar beton tetap pada tempatnya hingga mengeras. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Febrianto IT, NPM 22140710882. Di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan material beton bertulang. Beton bertulang memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan yang perlu dipertimbangkan dalam konstruksi. Berikut ini beberapa keunggulan dan kelemahan material beton bertulang. Yang pertama itu keunggulan 1. Mampu dibentuk sesuai kebutuhan. Beton bertulang dapat dibentuk menjadi beberapa bentuk dan ukuran sehingga cocok untuk berbagai macam konstruksi. Yang kedua, kuat tekan. Beton bertulang memiliki kuat tekan yang sangat tinggi yang membuatnya cocok untuk berbagai jenis struktur. 3. Tahan terhadap suhu tinggi. Beton bertulang memiliki tahan yang baik terhadap suhu tinggi. 4. Durabilitas. Beton bertulang memiliki tingkat durabilitas yang cukup tinggi. 5. Fleksibilitas. Beton bertulang memiliki fleksibilitas yang memungkinkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan proyek. Yang selanjutnya itu ada kelemahan. 1. Berat. Beton bertulang relatif berat yang akan mempengaruhi biaya konstruksi, produksi, dan pengangkutan. 2. Backcasting. Beton bertulang memerlukan backcasting untuk penahan saat dilakukan pengecoran, yang menambah biaya produksi. 3. Daya tarik yang rendah. Beton bertulang memiliki kuat tarik yang sangat rendah, sehingga diperlukan bantuan tambahan dari beton bertulang. 4. Proses penuangan dan perawatan. Proses penuangan dan perawatan beton bertulang tidak bisa dikontrol dengan ketepatan maksimal, berbeda dengan produksi material struktur lainnya. Secara keseluruhan, beton bertulang merupakan material yang banyak digunakan dalam konstruksi karena memiliki beberapa keunggulan, tetapi memiliki beberapa kelemahan yang diperlukan dalam proyek konstruksi.
Beton bertulang adalah kombinasi dari beton dan tulang baja. Beton memiliki kekuatan tekanan yang tinggi, sedangkan baja memiliki kekuatan tarik yang tinggi. Kombinasi ini memberikan kekuatan dan kekakuan yang lebih besar daripada beton atau baja saja. Berikut adalah beberapa sifat beton bertulang. Pertama, kekuatan tekan. Beton bertulang sangat kuat terhadap beban tekan. Kekuatan tekan beton bertulang dapat mencapai 200 MPa atau lebih. Yang kedua, kekuatan tarik. Beton bertulang memiliki kekuatan tarik yang lebih rendah daripada beton. Namun, baja tulangan memberikan kekuatan tarik yang diperlukan untuk menahan beban tarik. Yang ketiga, ketahanan terhadap api. Beton bertulang tahan terhadap api. Beton tidak mudah terbakar dan baja tulangan akan melindungi beton dari panas api. Ketahanan terhadap korosi. Baja tulangan akan terkorosi jika terkena air atau udara, namun beton dapat melindungi baja tulangan dari korosi. Yang kelima, kemampuan menahan beban. Beton bertulang dapat menahan beban yang sangat besar. Beton bertulang sering digunakan untuk membangun struktur besar seperti gedung bertingkat, jembatan, dan bendungan. Beton bertulang adalah material konstruksi yang sangat serbaguna. Sifat-sifatnya yang unggul menjadikan pilihan yang populer untuk berbagai macam aplikasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bima Barsya dengan NPM 221407180. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat beton bertulang. Yang pertama, sifat beton bertulang itu yang pertama itu kayak kekuatan mekanik. Kekuatan mekanik itu artinya kayak beton bertulang memiliki kekuatan mekanik yang tinggi. Kekuatan ini berasal dari kombinasi antara kekuatan ini tekan beton dan kekuatan tarik baja tulangan. Beton memiliki kekuatan tekan yang tinggi, sementara baja tulangan memiliki kekuatan tarik yang tinggi. Kombinasi ini dapat membuat beton bertulang mampu menahan beban yang besar. Contohnya itu kayak beton bertulang itu memiliki kekuatan yang tinggi gitu. Sementara kekuatan tarik baja tulangan itu kekuatannya dari tarik saja gitu kan. Yang kedua, ketahanan terhadap tarikan. Salah satu kelemahan beton adalah ketahanannya terhadap tarikan. Beton cenderung rapuh ketika ditarik sehingga mudah retak dan pecah. Namun dengan adanya baja tulangan, beton bertulang menjadi lebih tahan terhadap tarikan. Baja tulangan menahan gaya tarik yang bekerja pada beton, mencegah retak dan pecahnya struktur. Yang ketiga, ketahanan terhadap tekanan. Beton bertulang juga memiliki ketahanan yang baik terhadap tekanan. Beton memiliki kekuatan yang tinggi sehingga mampu menahan beban tekan yang besar. Baja tulangan memberikan dukungan tambahan pada beton, meningkatkan ketahanannya terhadap tekanan. Jadi, beton itu memiliki ketahanan yang baik terhadap tekanan yang lainnya. Dan juga beton memiliki kekuatan yang sangat tinggi sehingga mampu menahan beban tekan yang besar, apapun itu, kayak tekanan yang besar tuh dia mampu menahannya gitu kan. Yang keempat, ketahanan terhadap bending. Beton bertulang memiliki kemampuan yang baik dalam menahan bending atau lenturan. Baja tulangan memberikan kekuatan tambahan pada beton sehingga struktur beton bertulang dapat menahan gaya lentur yang bekerja pada struktur tersebut. Yang kelima, ketahanan terhadap gempa. Beton bertulang juga memiliki ketahanan yang baik terhadap gempa. Baja tulangan memberikan kekuatan tambahan pada beton sehingga struktur beton bertulang dapat menahan
gaya gempa yang bekerja pada struktur tersebut. Baja tulangan juga membantu dalam mendistribusikan gaya-gaya yang timbul akibat gempa, sehingga mengurangi resiko keruntuhan struktur. Jadi ini ada 5 sifat beton bertulang ya. Kayak yang pertama tadi kan kekuatan mekanik. Contohnya itu beton tuh ada yang memiliki kekuatan mekanik yang tinggi dan ada juga yang memiliki tarikan yang tinggi. Yang kedua, ketahanan beton. Jadi ketahanan beton itu sangat kuat ya teman-teman. Kayak apapun tekanannya pasti beton itu sanggup untuk menahannya. Dan kelemahan beton adalah beton cenderung rapuh ketika ditarik sehingga mudah retak dan pecah. Yang ketiga, ketahanan terhadap tekanan. Beton itu selain memiliki ketahanan yang baik, beton memiliki kekuatan yang lemah juga karena sehingga mampu menahan beban tekan yang besar. Baja tulangan memberikan dukungan tambahan pada beton. Sekian dari saya, ini materi yang saya paparkan tadi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.